Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Awalan, ismahuli an u'arifa nafsi. Ismi Aulia Nur Afifah Rahmi. Ana min firqatil ula. وفي هذه الفرصة نحن سنبحث عن طريقة تقنية ونوع الترجمة. والآن أنا سأبين لكم ما هو طريقة الترجمة. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang metode penerjemahan. Secara bahasa, metode berarti jalan atau cara. Sedangkan secara istilah, metode adalah suatu cara yang ditempuh seseorang untuk bisa mencapai tujuan tertentu. Di mana metode atau cara sangat penting untuk mencapai suatu keberhasilan. Metode juga berfungsi untuk memudahkan pekerjaan kita. Adapun metode yang digunakan dalam menerjemah adalah metode tikror. Metode ini merupakan metode baru, namun sudah dianggap metode yang paling mudah dan paling praktis untuk menerjemahkan Al-Quran. Nah, syaratnya adalah seseorang tersebut harus sudah bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Secara bahasa, tikror berasal dari bahasa Arab yang artinya pengulangan, yaitu cara menerjemahkan dengan sistem banyak mengulang. Nah, jadi karena teorinya semakin banyak kita mengulangi sesuatu, maka semakin mudah kita mengingat sesuatu tersebut. Dengan adanya metode tikror, yaitu dengan bacaan yang diulang-ulang, maka akan memudahkan seseorang ketika ingin menerjemahkan. Nah, mungkin sampai di sini penjelasan tentang metode penerjemahan. Selanjutnya adalah penjelasan tentang teknik-teknik penerjemahan dan jenis-jenis penerjemahan yang akan disampaikan oleh rekan saya, Munawarah. طيب نستمر إلى تقنيات الترجمة الثانية yakni at-taqniyatu dalaliyah atau yang bisa kita sebut dengan teknik semantis. At-taqniyatu dalaliyah hiya taqniyatu tarjamah tatimmu ma'a mura'atul ma'na. Ta'malu hadhihi at-taqniyah ala mustawal kalimat wal ibarat wal jumal. Nah, jadi bisa kita katakan bahwasanya teknik semantis itu merupakan teknik penerjemahan yang dilakukan dengan pertimbangan makna. Tashmalu hadhihi taqniyah. Nah, adapun teknik-teknik dari teknik semantis ini, yang pertama itu adalah al-iqtirad yang artinya pungutan. Nah, teknik penerjemahan yang membawa atau memungut kata bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran. Nah, jadi yang disebut dengan pungutan di sini maksudnya adalah menerjemahkan, yang mana proses penerjemahan itu membawa kata bahasa dari bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran. Misalnya bahasa sumbernya itu bahasa Arab, bahasa sasarannya merupakan bahasa Indonesia. Nah, jadi di sini maksudnya pungutan adalah penerjemahan itu membawa kata bahasa dari bahasa sumber, yaitu bahasa Arab, ke dalam bahasa sasaran, yaitu bahasa Indonesia. Nah, salah satu alasan adanya pungutan di sini adalah belum adanya padanan kata dalam bahasa sasaran atau dalam bahasa Indonesia misalnya. Nah, selanjutnya ats-tsaniyah mu'adilun tsaqafiyun yang artinya padanan budaya. Maksud dari padanan budaya ini adalah penerjemahan menggunakan kata khas dalam bahasa sasaran untuk menggantikan kata khas di dalam bahasa sumber. Nah, maksudnya di sini adalah penerjemahan ini menggantikan kata khas yang terdapat di dalam bahasa sumber dan digantikan menggunakan kata khas yang terdapat di dalam bahasa sasaran. Selanjutnya yang ketiga yaitu al-mu'adilul wasfiyu wa tahlilul mukawwinat yang artinya padanan deskriptif dan analisis komponensial. Nah, padanan deskriptif ini bisa kita artikan sebagai usaha untuk mendeskripsikan makna atau fungsi dari kata bahasa sumber. Artinya di sini adalah penerjemahan itu berusaha untuk mendeskripsikan makna ataupun fungsi dari bahasa sumber, misalnya bahasa Arab. Nah, adapun analisis komponensial ini bisa kita artikan sebagai penerjemahan ke dalam bahasa sasaran dengan merinci komponen kata
dalam bahasa sumber. Nah, maksudnya di sini adalah analisis komponensial ini berusaha untuk merinci komponen dari kata-kata bahasa sumber tersebut. Selanjutnya, yang keempat yaitu muradif atau yang bisa kita sebut sebagai sinonim. Nah, penerjemahan juga bisa menggunakan kata-kata bahasa sasaran yang kurang lebih sama untuk kata-kata bahasa sumber yang bersifat umum. Nah, selanjutnya yang kelima yaitu idhafah atau yang bisa kita sebut sebagai penambahan. Nah, maksudnya penambahan di sini adalah penerjemahan itu bisa memasukkan informasi tambahan di dalam teks terjemahan. Nah, hal ini dilakukan untuk memperjelas makna dalam bahasa sumber tersebut. Nah, selanjutnya yang keenam, al-hadfu atau penghapusan. Nah, penghapusan di sini bisa kita artikan sebagai adanya beberapa kata dalam bahasa sumber yang tidak diterjemahkan. Nah, karena dirasa itu yang kurang penting. Nah, jadi tidak diterjemahkan. Nah, selanjutnya yaitu ta'dil atau yang bisa kita sebut dengan modulasi. Nah, modulasi ini merupakan teknik untuk menerjemahkan frase, klausa, ataupun kalimat. Thayyib, nastamiru ila naw'ut tarjamah atau yang bisa kita artikan sebagai jenis ataupun macam dari terjemah. Yusanniful adidi minal khubara'i nataijat tarjamah. Yang pertama itu bisa kita artikan sebagai terjemahan yang berpihak kepada teks bahasa sumber. Nah, adapun ciri-ciri dari terjemahan yang berpihak kepada teks bahasa sumber itu yang pertama adalah masih memakai kata-kata yang terdapat dalam teks bahasa sumber. Yang kedua, teks terjemahan masih terasa kalau itu merupakan teks terjemahan. Dan yang terakhir yaitu masih mencerminkan gaya bahasa dalam bahasa sumber. Nah, karena ini kan lebih berpihak kepada bahasa sumber, jadi otomatis dalam penerjemahan itu gaya bahasanya juga masih mencerminkan gaya bahasa dari bahasa sumber. Adapun contoh dari terjemahan yang berpihak kepada bahasa sumber itu seperti terjematul harfiah atau terjemahan harfiah, terus terjemahan setia dan juga terjemahan semantis atau terjematul dalaliyah. Nah, lalu yang kedua yaitu terjemah li shalihin nasil lughatil hadab atau yang bisa kita artikan sebagai terjemahan yang berpihak kepada teks bahasa sasaran. Nah, jadi berbeda dengan yang pertama tadi. Kalau yang pertama tadi, yang sebelumnya kan lebih berpihak kepada bahasa sumber. Nah, kalau yang kedua ini lebih berpihak kepada bahasa sasaran. Nah, adapun ciri-ciri dari terjemahan yang berpihak kepada bahasa sasaran tadi, yang pertama yaitu kalau dibaca teks terjemahan itu terasa seperti tulisan asli dan tidak terasa seperti teks terjemahan. Nah, berbeda dengan yang sebelumnya tadi kan lebih berasa itu bahwasanya itu terjemahan. Kalau yang ini kita merasa itu merupakan teks asli, bukan terjemahan. Karena kan ini lebih berpihak kepada bahasa sasaran yang dituju. Terus yang kedua memiliki gayanya sendiri. Terus yang ketiga, tambahan dan pengurangan teks bahasa sumber itu dibenarkan. Nah, karena di sini kan lebih berpihak kepada bahasa sasaran yang akan kita tuju. Jadi penambahan kata atau pengurangan kata yang di sana itu ya dibenarkan saja, seperti itu. Nah, untuk contoh dari penerjemahan ini bisa kita sebut tarjamatu majaniyah atau terjemahan bebas. Terus ada tarjamatul istilahiyah dan tarjamatul ittisaliyah. Nah, jadi mungkin itu saja penyampaian materi hari ini tentang mata kuliah Tatbik Al-Tarjamah dari kelompok 1. Salah khilaf mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.